Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat wal bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadat wal khawadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi awladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 24 nomor yang ke-51. Halaman 24 nomor 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu mir rizqi rabbikum washkuru lah. Kulu mir rizqi rabbikum washkuru lah. Artinya itu surah As-Saba ayat 15 dalam bacaannya. Artinya makanlah oleh kamu, oleh kalian, maksudnya kita hamba-hamba Allah. Makanlah dari rezeki yang dianugerahkan oleh Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadanya. Nah, ini perintah Allah Ta'ala. Jadi jari Allah Ta'ala makan ya, tapi yang dimakan itu adalah kita berisi keyakinan bahwa yang kita makan ini termasuk makan, termasuk minum, termasuk pakaian, termasuk keganaan, masuk di situ berataan tuh. Itu wajib kita meyakini adalah dari rezeki Tuhan kalian. Nah, maka di sini perintah Allah Ta'ala untuk kita menggunakan rezeki yang ada di diri kita itu, sambil di situ kita disuruh mengiktikadkan di hati bahwa nikmat atau rezeki yang ada di diri kita ini mir rizqi rabbikum, dari Tuhan kalian. Maka wajib kita beriktikad bahwa seluruh nikmat yang datang dari kita, terutama di sini masalah rezeki yang hari-hari ini, itu datang dari Allah. Jadi yang sebenar-benar memberi rezeki lawan kita adalah Allah. Nah, sedangkan yang usaha, ikhtiar, bertuku, berjualan, beternak, bertani, itu seluruhnya itu sabab-sabab, atau bahasa istilah yang lain wasilah. Sabab atau wasilah. Sedangkan kita tetap berkeyakinan walaupun sabab itu banyak dan nyata kelihatan adanya, tapi kada boleh kita berkeyakinan bahwa sabab itulah yang menentukan rezeki kita, atau kada boleh. Yang menentukan rezeki kita sabarapa, apabila dapatnya, itu adalah Allah. Allah sudah menentukan rezeki kita sabarapa dan apabila itu sudah ditentukan oleh Allah dan datangnya dari Allah. Perkara sabab atau kadada sabab itu kehendak yang lain dari Allah. Nah, jadi adakah dulu sabab, kadadakah? Bila Allah berkehendak memberi, maka pasti terjadi. Jadi Allah itu bila memberi sebenarnya kada berhajat pertolongan sabab. Walaupun sabab kadada, mun Allah hendak memberi, jadi aja. Walaupun kada berusaha, mun Allah hendak memberi, jadi aja. Nah, maka usaha dan ikhtiar itu bagian dari syariat. Nah, bagian dari syariat. Dan seluruh syariat itu memang wajib dilaksanakan. Bila hukumnya wajib, bila sunnah, sunnah dilaksanakan. Bila mubah, mubah dilaksanakan. Nah, tetapi seluruh syariat yang wajib dan sunnah dan mubah itu kada boleh merusak i'tikad kita. Nah, i'tikad kita tetap cugat. Pakai istilah yang gaulnya tuh kajung.
bahwa yang sebenar-benar memberi rezeki kita hanya Allah. Nah, lain dari Allah termasuk ikhtiar, termasuk usaha, termasuk toko, itu sebenarnya hanya sabab. Nah, apa itu sabab? Hakikat sabab itu kalau ujar orang ahli tauhid, la tu'athir, kada bisa mendatangkan hasil, kada memberi bakas. Makanya seandainya Allah hendak memberi kita rezeki kada bersebab-sebaban, bisa. Tapi 99,99 Allah biasanya secara hukum adat memberi kita rezeki maliwat sabab. Nah, arti maliwat sabab itu artinya kita disuruh bersariat dulu, berusaha dulu hanyar ada rezeki, minum banyu dulu hanyar hilang haus, makan 2 piring atau 3 piring dulu hanyar Tuhan memberi kanyang. Ini piringan yang halus lah, kamu piringan yang ganal 2-3 piring ganal. Nah, imbah itu berobat dulu hanyar Tuhan memberikan kesembuhan. Tapi ada kalanya Allah mendidik kita berobat kemana-mana kada sembuh-sembuh. Nah, itu Allah hendak mengkayakan rahasia bahwa yang menyembuhkan lain obat, bahwa yang menyembuhkan jar Allah aku. Itu tak bukti, itu didikan dari Allah supaya kita berisi etikat sekali-kali Allah buktikan bahwa etikat itu memang bujur adanya. Nah, banyaknya orang berobat kemana-mana kada sembuh-sembuh, malah ujung-ujungnya wafat. Nah, banyaknya orang yang misalnya berusaha kemana-mana kada sugih-sugih, bahkan ujung-ujungnya bangkrut. Nah maka wajib kita bisi keyakinan hanya Allah yang memberi rezeki, satu, tetapi syariat tetap dilaksanakan. Kenapa kita melaksanakan syariat? Kadada lain, kadada bukan hanya menjunjung perintah Allah. Karena syariat itu adalah suruhan dari Allah, suruhan aja kita. Nah, lalu kita pulang setelah yakin bahwa rezeki datang dari Allah, lalu kita disuruh menggunakan atau mengerjakan syariat. Keyakinan yang kedua, Allah kada bahajat dengan sabab. Kada boleh kita beranggapan mun kada ada sabab ini jangan Allah yang alih je bang sedikit je. Ibarat hendak menghilangkan haus, coba kan dia mun kada ada banyu je, ngalih juga Allah tuh menghilangkan haus. Nah, itu kada boleh nang kita. Amun kada ada obat, bisa kada sanggup sakulih Allah menyembuhkan. Masalahnya ada pertolongan obat sedikit je. Nah, kada boleh tak, walaupun sedikit. Nah, mun kada berusaha, kada harapan sugih, mustahil sugih mun kada berusaha. Nah, kada boleh nang kita. Itu narannya kurang mempercayai kekuasaan Allah. Nah, kalau kayak itu kita beranggapan kurang yakin akan kekuasaan Allah. Jadi adakah sabab, kadadakah sabab bila Allah bakal hendak jadi. Nah, itu keyakinan. Lalu kenapa kita lawan sabab ini menggawi benar? Disuruh aja, disuruh. Nah, jadi keyakinan kita tentang urusan rezeki itu 2 perkara dulu lah. Pertama, bahwa rezeki itu datang dari Allah, bukan datang dari makhluk. Nah, yang kedua, seandainya secara nampak mata kita melihat rezeki datang dari makhluk, itu hanya sabab. Hanya sabab, dan sabab kada memberi bakas. Lalu kenapa Allah menggunakan sabab? Sidin hendak itu aja. Sidin yang hendak ngalihai itu saraku aja sidin. Nah, sidin yang hendak. Lalu mau sidin hendak itu kenapa? Apakah sidin bahajat dengan sebab? Kada. Karena Allah itu dalam ilmu tauhid tanazzuhu ta'ala anil aghrad. Allah maha suci dari mengambil faidah. Allah bila maulah langit kada mengambil faidah dengan langit. Allah maulah bumi kada mengambil faidah dengan bumi. Nah, Allah menjadikan banyu kada mengambil faidah dengan banyu. Ada ke banyu kada ada kemun Allah menghilangkan haus jadi aja. Cuma Allah hendak itu aja. Nah, Allah aja yang hendak. Allah hendak bila kita diberi oleh Allah sesuatu, kita itu ada sebab dahulu. Nah, Tuhan aja yang hendak itu. Nah, itu wajib kita memahami ini perkara ini. Nah, jangan sampai kita berucap yang ucapan kita tuh lahir dari hati yang kada sadar, yang kada paham. Kayak hendak sembuh garing dia mun kada berobat-obat ya. Nah,
ucapan muntungnya itu kalau hanya sekedar pada hukum adat, nah boleh aja. Tapi kalau sampai di hati keyakinan, kada mau sembuh, kada berobat, kada boleh. Fakafara, bisa kafir ini hati-hati. Karena yang menyembuhkan lain obat. Nah, mati juga menjasidin. Misal nih. Lalu kita menganggap karena penyakit misalnya. Nah, itu kada boleh juga nih tuh. Kenapa wafat, kenapa mati, seluruhnya itu sudah dikehendaki oleh Allah. Kehendak Allah itu sudah bertulis berdahulu. Sabab ini tadudi datangnya. Nah, ini penting kita tahu nih, yakin. Nah, tahun bulan hari tanggal si naik haji. Nah, sampai waktunya, tahunnya, bulannya, tanggalnya, harinya, maka si pun naik haji. Itu sudah bertulis berdahulu. Masalah orang tadinya cangkal berusaha itu sabab berdudi. Seandainya kada cangkal berusaha, tetap tahun itu, bulan itu, tanggal itu, hari itu naik hajinya. Padahalnya kada berusaha, kada duit, karena tulisannya naik haji, tetap naik haji. Datang di mana aja? Ayat tasarah Tuhan ada aja Tuhan mengadakan sababnya. Oh, tapa bini galuh intan sekalinya. Cucu kai kada berusaha, bujuk kada berusaha, tapa bini galuh intan. Galuh intan, naran aja intan. Ayo kayak apa yang di rumah ya banyaknya. Nah, itu contohnya tuh. Nah, itu sabab telah masalah rezeki ini ulun yang ulun pandiri menjelaskan mir rizqi rabbikum. Kalimat itu pemahamannya. Arti mir rizqi rabbikum itu pertama, rezeki itu datang dari Allah, bukan datang dari makhluk. Makhluk cuma sabab. Nah, dan yang kedua pemahaman mir rizqi rabbikum, Allah kada bahajat dengan sabab. Nah, cuma ini bab yang kedua, bab pertama tuh. Bab yang kedua, Allah menghendaki kita menggunakan sabab. Nah, itu. Bahkan kita menjunjung perintah Tuhan itu. Nah, itu. Tuh mudah jadi paham itulah. Jadi jangan sekali-kali kita berisi keyakinan yang salah, etikat yang salah. Lalu yang berikutnya qulu jar Allah taala. Ini pemahamannya di sini ada 3 lah. Pemahaman pertama tadi. Pemahaman kalimat yang kedua ini kulu makanlah olehmu min rizki rabbikum, dari rizki Tuhan kalian. Nah, pemahaman yang pertama yang tadi sudah tafsirnya. Nah, tafsir yang kedua, Allah menyuruh kita makanlah kalian dari rizki yang dianugerahkan Tuhan kamu, dari rizki yang dianugerahkan Tuhan kamu. Pemahamannya di sini Allah menyuruh berarti Allah menjamin. Allah menyuruh berarti Allah sudah menjamin. Apalagi kalimatnya di sini makan dari rezeki Tuhan kalian. Pemahamannya di situ bahwa rezeki ini sudah dijamin Allah. Ini pemahamannya pulang. Wajib kita beretikat rezeki yang kita gunakan hari-hari dan rezeki yang akan kita gunakan kaina. Amun rezeki yang sudah digunakan kan sudah. Ini yang hari-hari nih, dan yang kaina itu dijamin sudah oleh Allah. Ini kalimatnya naqulu min rizqi rabbikum. Karena Allah itu lain kita manusia. Kalau kita kan menyuruh tapi kada menolongi. Nah, kalau Allah bila menyuruh jadi menolongi. Mana dalilnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kepada Allah kita beribadah. Itu suruhan Allah, kita beribadah kepada Allah. Tetapi wa iyyaka nasta'in, jar Allah aku yang menolongi nyawa. Nah, itu Allah Ta'ala maha sempurna menyuruh dan menolongi. Allah menyuruh kita makan rezeki, berarti Allah menjamin rezeki itu. Nah, maka kita wajiblah berulang berkeyakinan rezeki seluruh makhluk dijamin oleh Allah. Nah, rezeki ada 2. Ada rezeki secara umum, sandang, pangan, papan, itu rezeki umum. Orang yang kada menyembah Allah dapat sandang, pangan, papan. Orang yang durhaka, orang yang maksiat tetap dapat. Arti sandang itu kada kasandangan. Sandang, pangan, papan. Apa itu maksudnya? Itu asal sahabat nah juga. Pamakan, kaganaan, pakaian, termasuk kendaraan. Nah, seluruhnya itu rezeki umum. Itu
Tuhan bahambur memberi itu, tetapi walaupun bahambur terencana dalam ilmunya Allah. Nah, pembagian Allah terhadap sandang pangan papan itu sesuai dengan takdir yang sudah Allah tentukan. Nah, itu sesuai dengan bagian yang sudah Allah tentukan. Jadi masing-masing dapat sesuai dengan bagiannya. Seluruhnya itu rezeki secara umum. Kalau rezeki yang khusus nih, nah itu tuh kada di Tuhan bari kecuali orang yang Allah kehendaki juga. Innallaha yakhtassu min ibadihi may yasha. Siapa mereka? Ada yang diberi Allah Islam, maka inya berislamlah kepada Allah. Ada yang diberi iman, makanya beriman kepada takdir Allah dan Rasulnya dan seluruhnya. Ada orang yang diberi ma'rifat, musyahadah. Nah ini khusus. Ada semua orang maka itu. Ada yang diberi ilmu yang bermanfaat. Ada yang diberi orang tadi khauf dan raja. Ada yang diberi sabar. Ada yang diberi syukur dan lain sebagainya. Itu rezeki Allah yang khusus. Kada seberatan orang dapat. Makanya kita paham-paham juga melihat orang misalnya bahasa kasarnya tuh pina bubungul pintar. Nah, kita tuh jangan menghinakan karena ini masalah barian Tuhan. Nah, bila Allah kena memberinya ilmu, alim, bisa alim pada kita. Nah, ya tergantung Allah aja. Bila Allah memberi jadi. Nah, itu. Ada boleh kita menghinakan orang tuh mau tuh bungul bener lagi. Kamu bungulan kan? Ngalihat ya, bungul bener aja. Ada boleh nang itu. Nah, ada boleh. Kenapa? Sudah ada bagian masing-masing. Sudah ada bagian masing-masing. Sama kita yang alim misalnya, kada boleh juara syahadat. Kenapa? Karena barian Tuhan. Ilmu Allah Ta'ala jiwa. Nah, bila jar Allah Ta'ala nyawa ampi alim, bebungulan tuh jagarnya. Nah, itu. Jadi urusan pembagian rezeki ini Allah yang membagi-bagi. Nah, jadi rezeki itu pertama tadi ada rezeki umum. Nah, itu umum. Yang kedua ada rezeki yang khusus. Wajib kita berkeyakinan rezeki ini sudah jaminan Allah. Setiap satu makhluk dari Allah Ta'ala ada rezekinya. Sudah ada tuh sandang pangan papannya. Itu bagian dari jaminan Allah. Satu dulu. Wajib kita yakinin tuh. Bahwa setiap makhluk ada rezekinya. Bahkan hulat yang paling halus saja ada rezekinya. Apalagi hulat yang paling ganal. Hulat yang kau buka ini. Satu, sudah. Yang kedua, Allah jamin bahwa rezeki yang sudah Allah tentukan itu ada sebab yang sampai ke kita. Ada sebab yang menjadi sampai ke kita. Itu pun jaminan Tuhan juga. Jadi rezeki sudah Allah tentukan. Si A dapatnya seini, si B dapatnya seini. Kada sama tuh. Ada juga yang sama, ada juga yang kada sama. Nah, karena itu jaminan Allah pertama. Jaminan Allah yang kedua, Allah jadikan sebab rezeki itu sampai ke kita. Ada sebabnya. Sebab inya berusaha nini dapat rezeki. Sebabnya berusaha ninto dapat rezeki. Nah, nini ninto tuh nah sebenarnya Allah sudah menentukan. Yang nini, yang ninto Allah sudah menentukan. Oh, ditentukan Allah tahun ini usahanya nini, ketentuan Allah sudah. Oh, tahun kaina usahanya nini, ketentuan Allah Ta'ala juga itu. Nah, maka sebenarnya tanpa kita sadari, memang harusnya kita sadar bahwa sebenarnya itu seluruhnya tadi pengaturan Tuhan sebenarnya. Nah, dua sudah nah tentang jaminan Allah tentang rezeki ini. Yang ketiga nah, kada mau tapahuruf. Wajib juga kita yakin bahwa rezeki yang sampai ke kita memang jatah kita. Yang sampai ke orang bang, jatah orang. Kada boleh kita bahirian. Jatah orang. Mun yakin di sini nah kita kada usah berebut. Mun dasar rezeki orang dapat sampai ke orang. Dasar rezeki kita dapat sampai ke kita. Kada perlu kita berebut. Oh, berebut bersikut segala macam, ada usah. Ulun bahari sudah membuktikan biar lagi zaman pendudukan bahari bang lah. Nih
pundukan darahnya ya kalau makanan ayam Turki bahari itu tapi ayam Turki lah yang 1 tahun gintahan ayam Turki itu di rumah yang bau ya mandais disanga nih toh tahan aja mau berapa topis ya kalau nah bawa mulai kampung bawa. Suatu hari ada orang bersalamatan, maka itu termasuk idam-idaman bundukan bila bersalamatannya ada baru orang kampung nih kan selamatan, maka keciuman baunya sudah kamarian tuh nah bau masakannya, oh pinanya daging nih kita, oh ini tambah darah jebuhannya jebun bundukan tambah darah aja kayak terjenan ini semboyannya tuh bila ada orang bersalamatan ini tambah darah aja. Nah semboyan bundukan tuh nih kisah bahari ini. Oh jelun ini maka acaranya sakalnya imbah maghrib besaruannya imbah maghrib maka ulun pengajian imbah maghrib ke rumah guru nih pengajian nih julung kada kawat tulak nah tulak kada tulak mun kada tulak nih mun ka pengajian nih kada terasa tambah darah. Nah ya kalau mun tulak hadir kasaruan tambah darah pengajian tertinggal. Sakalinya banyak kayak yang lain kada ke pengajian tampolo aja kada hari-hari juga aja. Nah ini jujur nih deka pengajian sudah. Nah walaupun putus asa dari ini kada apa-apa kada masalah gitu. Ulah kayak ke pengajian mau boleh imbah isa tuntung boleh ke rumah. Sakalinya bergantung di anu lawang ini. Nah pendarnya tuh yang ini nah. Kiset kah? Sendok lawang tuh nah. Ini tuh bergantung di situ, maka lengkap nasinya ada, kuahnya ada, dagingnya ada, sambal pedasnya ada, tarung bebandang pulang. Nah ada, wah curang lengkapnya ini curang. Nah, yang hadir untuk tak kata lengkap nih, anunya, julun alhamdulillah datang makan juga, yang tadi tuh makan juga, cuma ulun dapat plus pengajian kada tertinggal. Nah, ya kalau dasar rejeki pian kada perlu khawatir kelupang sedih mbah ya sudah selesai yang salah bersalah nih dilimatis bener nih aja buah semalakama kada perlu santai aja dasar rejeki kita sampai ke kita. Jadi rejeki itu ujar bahasa orang tauhid lah ujar bahasa orang tasawuf nih rejeki itu lebih kenal kita daripada kita kenal orang rejekinya. Itu pinandu bener orang kita. Kenapa? Ini sudah bertugas, tugasnya sampai ke kita. Nah, maka jangan perlu risau. Itu jaminan Allah sudah. Imbah ninto pulang yang keempat nah, wajib kita yakin tentang jaminan Allah nih. Pertama, setiap makhluk ada rezekinya. Bisa rezeki umum, rezeki khusus dan sesuai pembagiannya tergantung kehendak Tuhan. Yang kedua, ada sabab yang sampai ke kita. Allah mewalahkan sabab itu. Sabab itu datangnya berdudi. Yang ketiga, nah kada mau tambah huruf yang sagan A, sagan B, sagan B. Makanya jangan berebut. Nah yang keempat, kada habis umur, melainkan memang sudah tulisan di Lauhil Mahfuz habis rezeki kita. Bila tahu tulisan di Lauhil Mahfuz habis rezeki kita, habislah umur kita. Jadi kenapa orang tua wafat ya? Kenapa yulah mati wafat? Kenapa yuk ya? Nah, kenapa rezekinya habis. Nah itu walaupun satu napas itu rezeki dari Allah. Bila itu habis juga kisahnya. Sedangkan sabab ini sabab itu berdudija. Ada sabab garing, ada sabab beranjah, sabab kecelakaan, sabab lamas, itu sabab aja. Seandainya ada kecelakaan pun, ada garing pun, ada kan musibah pun, tetap mati. Nah itu etikat kita tuh. Maka apa sidin sugih bener lah aja. Memang sudah kehendak Tuhan. Sidin pang cangkal bener aja. Cangkal itu sabab aja. Seandainya kada cangkal pun tetap sugih. Tulisannya di Lauhil Mahfuz tuh sugih. Nah, seandainya tuh sidin itu sidin yang sugih tuh. Sidin, yang hajin itu. Seandainya sidin makan guring bahira. Nah, karena tulisan di Lauhil Mahfuz itu sugih, lalu sidin kada berusaha, kan sidin kada berusaha nih makan guring bahira tadi kada berusaha, tapi karena tulisan di Lauhil Mahfuz sugih, tetap sugih. Ini etikat nih.
Kebalikannya pulang nah, ekstrem memang nih. Cuma ini sekadar keyakinan aja lah, kita yakin supaya kita lawan Tuhan tuh jangan berhual, jangan mudah kayak bakalahi mencabut karis tengah malam noh. Ya Allah aja turun sini aja. Kada boleh. Seandainya nah kita ini cangkal berusaha, maka yang mendukung kita ini seluruh dunia, dunia manusia, dunia jin, hendak menyugihakan kita. Ujar Allah miskin tetap miskin. Kada kawa mamalampangi kehendak Allah. Bila ujar Allah tulisannya miskin tetap miskin. Nah, maka kehendak Allah juga yang jadi. Nah, maka itu kita disuruh jangan berisi kehendak yang terlalu cakah dari kehendak Tuhan. Terlalu cakah bahasa kadang-kadang cari di kamus cakah nih tuh. Paham aja pian? Terlalu ujar orang ini terlalu emosional lah. Nah pendarannya emosional kan adanya. Terlalu emosional kan adanya. Yang hendak benar tuh. Terlalu emosi lah. Oh ambisi. Terlalu ambisi benar jangan. Sebab kita kadang mendapatkan apa yang kita dapatkan melainkan yang sudah dikehendaki oleh Allah. Jadi jangan ambisional Yusiden. Asal ada nalnya juga ya Allah. Tetap menang ya Allah asal ada nalnya. Nah, tidak 4 macam nah. Ini jaminan Allah nih, wajib kita yakin. Seandainya kita misalnya hari ini kada berusaha, kalau jaminan Allah tadi tetap berlaku. Nah, aja, coba kan bang kita kada berusaha setahunan aja, berkurang kada rezeki. Misal, mencoba Tuhan, setahunan kada berusaha, berkurang kada rezeki aja. Ayo coba aja situ. Nah, ternyata berkurang, dasar tulisannya berkurang. Pian makam kada berusaha, kada menjalankan perintah Tuhan, berdosa di situ. Sekalinya berusaha, nah dasar berlebihan juga rezekinya, memang tulisannya lebih. Nah, jadi usaha hanya sabab yang kada memberi bakas, tapi digawi. Nah, kenapa usaha itu digawi sedangkan Allah juga yang menentukan Allah hendak melihat ketaatan kita. Satu. Dan Allah hendak memberi kita pahala bila kita bujur menggawi syariat tadi. Itu jaminan Allah. Itulah pemahaman khulu min rizqi rabbikum. Sambungannya waskuru lahu, bersyukurlah kalian kepada Allah. Pemahamannya di situ adalah kita hendaknya menjalankan tugas dari Allah. Itu maksud waskuru lahu. Memang secara kata bersyukur, berterima kasih lawan Allah. Hakikatnya tafsirnya di situ kita jalankan perintah Tuhan. Itu maksud waskuru lahu tuh. Amun muntung alhamdulillah sembahyang kada itu kada bersyukur. Alhamdulillah pamalar kada bersyukur. Maksud waskuru lahu tuh jalankan perintah Allah. Nah, apa perintah Allah? Di ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakannya manusia mencungkung di muka bumi satu tugas, membeban satu tugas dari Allah, yaitu beribadah. Nah, ibadah ini ditafsir oleh para ulama sufi. Secara umum ibadah itu 4. Maka suruhan Allah kepada kita 4. Ini sering sudah memadahkan nih. Mun hendak mengamalkan wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, nah 4 macam ini digawi. Pertama, wajib menuntut ilmu yang fardu ain. Maka menuntut ilmu yang fardu ain termasuk orang yang bersyukur lawan Tuhan. Termasuk menjalankan tugas perintah Allah. Nah, hari-hari alhamdulillah dapat rezeki dari Tuhan, dijamin sudah Tuhan sugih, sudah sihat, tapi kada mau menuntut ilmu, kada mengamalkan waskuru lahu. Hati-hati itu kan tuh bisa dipukuli orang di kubur. Nah, waskuru lahu. Ada mau menuntut ilmu padahal sihat nikmat dari Allah. Berduit, kendaraan banyak, nikmat dari Allah, tapi kada mau menuntut ilmu, belum mengamalkan waskuru lahu. Ibadah itu Allah Ta'ala gawi pulang yang wajib-wajibnya. Yang wajib itu kada banyak kalau dihitungi lawan kantut. Hitung aja pian, 5 kali aja sembahyang mun kantut bisa kawas 10 kali lebih. Makantut dalam 1 saat hitung aja pian. Ujar guru bahari inggar kawas 11 saja. Mun lebih dari 11 tuh lain lagi yang keluar ujar guru bahari han begitu. Makantut ini nah.
Ingat 11 kali aja yang menurut survei membuktikan loh. Nah, 11 kali aja pot. Tahan nih, jangan langsung yang berebut tuh pot. Dihitungi 11 kali lah. Amun ke 12 jangan diparaki sih dan. Nah, penuntut ilmu sempurnakan yang wajib. Yang wajib nih wajib sempurna. Ada boleh seadanya atau orang Banjar satayuhnya kada boleh. Mana dalilnya yang wajib itu wajib sempurna? Yang haqqa tuqatih, sebujur-bujur sebenar-benar kita melaksanakan yang wajibnya itu kada kawa satayuhnya. Nah, dua sudah perintah Allah yang disebut kita bila menggawi ini termasuk kita beribadah atau bersyukur lawan Tuhan. Yang ketiga gawi yang sunnah samampunya, mastata'tum samampunya. Semampunya aja sunnah nih, kada kawa 8 2. Kada kawa 2 4. Nah, semampunya aja, sama kayak bersedekah, saya itu juga semampunya. Itu perintah Allah tuh, semampunya. Nah, yang keempat berwirid. Ini pun perintah Allah juga. Allah menyuruh kita beribadah pagi dan sore. Itu wiritan, dalil wiritan. Arti berwirid itu tuh ada amaliyah yang sifatnya sunnah kita gawi sampai levelnya itu model kayak wajib. Nah, model kayak wajib walaupun kada wajib. Kenapa disebut model kayak wajib? Karena kita gawi terus dengan jumlah yang sama. Dan kita gawi terus di waktu yang sama seperti wajib naranya. Kan kayak 5 waktu nih wajib kada? 2 rakaat subuh. Kada kawa jadi 4, enggak 2 aja terus tuh. Dan setiap waktu subuh terus dikerjakan. Nah, maka kita harus berisi amaliyah-amaliyah yang kayak itu. Nah, maka para ulama datang dari Nabi sudah ada penentuannya, ada amaliyah pagi dan sore. Kita baca itu kita amalkan pagi dan sore wirid naranya. Nah, maka barang siapa orang yang menuntut ilmu sudah menuntut ilmu, menyempurnakan yang wajib sudah, menggawi yang sunat sudah, tapi kada ada isi wiritan belum sempurna menjalankan kesyukurannya kepada Allah. Karena muntung diulahkan Tuhan, sagamnya bawirid ada. Mata, telinga disihatakan Tuhan segala macamnya. Tangan ada, kau bajijang, kau baingkut tasbih segala macam. Nah, itu nikmat dari Tuhan. Nah, maka ibadah yang kita jalankan ini asal yang 4 tadi bujur kita gawi, maka kita menjalankan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, nyentuh. Apabila kita kada melaksanakan salah satu yang 4 nyentuh, berarti kita belum bersyukur lawan Tuhan. Belum bersyukur lawan Tuhan. Berarti mun kaya itu kayak apa aja? Caranya supaya bujur-bujur kawa kita mengamalkan yang tadi, caranya yang pamulaan dulu digawi. Napa yang pamulaan tadi? Menuntut ilmu itu paling pamulaan tuh, kada kawa jadi nomor 2, kada kawa. Jadi nomor 3 kada kawa, pamulaan dulu menuntut ilmu dulu. Hanya yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 jadi dianggap bujur. Kalau menuntut ilmunya tadudi, nomor 2, nomor 3 tuh dianggap kada bujur. Nah, itu sepakat sudah ulama tuh. Pian beribadah yang wajib berdahulu. Menggawi yang sunat berdahulu, bawirid berdahulu, menuntut ilmunya tadudi. Berarti kan ibadah yang 3 perkara tadi kada berdasarkan ilmu. Nah, ditulak 3 macam tadi itu, ditulak oleh Allah Ta'ala. Ujar bahasa kita diluak. Nah, diluak. Nah, maka kesimpulannya supaya kita masalah rezeki ini jangan sampai menjadi pikiran benar. Jangan sampai jadi prioritas benar dalam hidup. Jangan sampai menjadi perhatian yang bakal limpatan. Karena rezeki ini sudah dijamin oleh Allah. Yang kita itu dituntut oleh Allah adalah mengharap menuntut keridhaannya di dalam hidup. Kayak apa caranya? Jadi yang kita pikirkan itu aku nih ridho kan Tuhan lawan aku, itu yang kita pikirkan. Jangan terlalu memikirkan berkelebihan atau berkelimpatan perkara rezeki, padahal rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Nah, kayak apa caranya supaya kita tahu bahwa Allah tuh sudah ridho lawan kita? Nah, cukupi syarat-syaratnya. Supaya kita yakin, supaya kita kawa bersangka baik bahwa Allah tuh sudah ridho lawan kita tuh, cukupi syarat-syaratnya. Apa syaratnya? 1 aja syaratnya. Cuma 1 ini kena jadi 3, Bang. 1 tuh apa tuh bacaan sambungannya.
wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya, dan hanya kepada Allah Ta'ala sajalah orang mukmin harus bertawakal. Nah, maka tawakal itu hukumnya wajib. Kewajiban setiap insan wajib bertawakal. Maka kita wajib berbuat di golongan minal mutawakkilin. Kalau kita keluar dari wilayah mutawakkilin, itu kada dapat keridhaan Allah. Minal mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal lawan Tuhan. Tentang urusan rezeki, bertawakal lawan Allah. Artinya bersarah lawan Allah. Hidup mati bersarah lawan Allah. Nah, kayak apa caranya bertawakal itu? Berbuat di kapal mutawakkilin itu nah kayak apa? Ada 3 ajar para ulama. Nah, bila 3 itu kita laksanakan, kita sudah berbuat di kapal mutawakkilin. Bila tinggal 1, belum lagi mutawakkilin. Sabalah batis kata ke susungayan, maka ada buaya. Nah, di susungayan situ harus berbuat di kapal mutawakkilin itu 3 caranya. Tarang dari tahu sekan enggak? Tanggungnya kalau. Nah, 1 nah. Lah, 1 tiap hari. Nah, jadikan tawakalnya tiap hari. Jangan sampai lepas kita keluar dari rombongan orang yang bertawakal. Kayak apa caranya? 3. Yang pertama, tiap hari kita bertaubat lawan Tuhan. Pagi dan sore, siang dan malam, sesudah 5 waktu bertaubat lawan Tuhan. Arti bertaubat itu menyesali lawan dosa-dosa. Jangan sampai kita kadang menyesali lawan dosa-dosa setiap hari pagi dan sore sesudah 5 waktu. Astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Hendak beribadah, bertaubat lawan Tuhan. Sesudah beribadah, bertaubat lawan Tuhan. Jadi taubat itu tiap keadaan. Apalagi sesudah beribadah, apalagi hendak beribadah, bertaubat. Jadi bertaubat itu bukan hanya imbah menggawi maksiat, hendak beribadah pun, sesudah beribadah pun bertaubat lawan Tuhan. Nah, maka taubat itu penyesalan. Kenapa imbah beribadah bertaubat ya? Nah, kita sembahyang subuh 2 rakaat kada khusyuk itu maksiat sudah. Kada khusyuk lawan Tuhan, kada tadabbur, kada meresapi makna ibadah yang kita gawi tadi, itu sudah maksiat lawan Tuhan. Itu yang ditaubati. Kedua rakaatnya Allahu Akbar je sembahyang subuh. Sembahyang subuh keingatan rami bener aku tadi jam malam bini aja. Malam Jumat Bang, subuh Jumat tuh mikirkan malam bini saja. Ya, mengatakan yang malam tadi yang macam-macam ada gaya kupu-kupu, gaya kuduk, itu yang diingatakannya. Yang sembahyang ini. Nah, kain aja aku malam esok hendak gaya anu pulang gaya salto ya. Kayak apa gaya salto gitu. Tasilahu naham. Nah, itu diingatkan wajib sembahyang dosa tuh. Nah, jadi imbah salam itu yang ditaubati, yang disesali. Nah, 1 dah jangan kada bertaubat lawan Tuhan. Nah, bila kita mau bertaubat, kita dapat perhatian khusus dari Allah. Bahkan titel yang khusus, apa itu? Habibullah. Nah, jangan kada bertaubat. 1 dola. Nah, menyesal. Berniat kada mau ulangi, stop, taubat naranya. Baca muntong istighfar itu yang keempat langkahnya. Yang kedua, bujurakan niat di dalam hidup. Mulai bangun guring, kita bujurakan. Lalu kita bangun, bujurakan niat kita. Apa niat di dalam hidup ini? Niat kita hidup itu nang apa? Hidup itu isinya macam-macam. Ada amal, ibadah, ada usaha, ada ikhtiar, ada guring, ada makan. Itu isi hidup. Nah, apa niatnya? 1 aja niatnya. Semata-mata mengharap keridhaan Allah. Berusaha semata-mata menjunjung perintah Allah. Beribadah, masuk ke masjid, menjunjung perintah Allah. Itu aja, kada ada yang lain. Jangkal berusaha siang dan malam menjunjung perintah Allah. Nah, itu niatnya. Bila kita salah niat, keluar dari minal mutawakkilin. Jadi hidup ini jangan sampai salah niat. Ini berusaha nih, berusaha kita nih bukan nyai bertawakal on Tuhan aja. Tapi niatnya salah. Napa niatnya hendak sugih, keluar dari minal mutawakkilin. Makanya apa niat sugih itu salah aja. Makanya belajar nengai. Menjelaskan udah cukup waktunya lagi nih nah. Nah, yang kedua, bujurakan niat. Yang ketiga, yang ketiga nih penting bener sampurnakan syariat. Sampurnakan syariat. Hendak sampai ke Makkah, jangan bakunyung. Ada sempurna syariat naranya bapak sawat. Nah, hendak sampai ke Makkah, hendak sampai ke Banjar,
misalnya kada usah berjalan uyuhan pakai mobil syariat ngarannya tuh. Hendak berdagang, nah misalnya hendak berusaha supaya dapat rezeki segala macam, nah usaha berdagang, nah sesuai kemampuan juga syariat itu. Allah kada memaksakan, sempurnakan syariat. Syariat tadi kan hukumnya ada 5 tuh, perkara-perkara fikih ini kada boleh kita mengabaikan syariat. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram. Salah satu hukum ini kita abaikan, keluarlah kita dari minal mutawakkilin. Kenapa 5 macam ini wajib kita perhatikan? Ini adalah kelakuan Rasulullah. Rasulullah itu orang yang makhluk Allah yang paling asli minal mutawakkilin, sidin yang paling asli. Kenapa kita mengabaikan ini? Sedangkan ini pekerjaan sidin. Nah, bila wajib, wajib. Bila sunnah, sunnah. Bila mubah, mubah. Bila makruh, makruh. Bila haram, ya haram. Jangan dipaling-paling. Nah, ini narannya termasuk menyempurnakan syariat. Berusaha, sempurnakan syariatnya. Ada berusaha, ada jalankan. Nah, itu pelajaran di dalam kitab Syarh Salikin tuh kan ada tuh. Yang malam Jumat tuh nah. Yang di Nurul Islam. Nah, ini tuh. Ada adab-adabnya nih tuh. Nah, lalu apabila kita bersyariat tapi kadang menjalankan adab-adabnya, kadang menjunjung syariat narannya. Ada menjunjung syariat, bujurai berdagang, tapi yang dijual yang dilarang Allah, nah kada boleh. Kada menjunjung syariat narannya. Oh, halal juga yang dijual, tapi caranya haram. Bisa juga kada menjunjung syariat juga. Yang dijualnya halal aja, tapi caranya haram. Ada juga yang sudah haram dijual, caranya pulang haram. Ada juga menjual bini dijual, bandanya haram tuh dijual ke orang. Caranya jelas saya haram juga sudah. Hah. Kan ini luar biasa antik sampai bini gini jual bini. Hati-hati. Nah, maka amun kita hendak diridhoi oleh Allah, berbuat di kapal mutawakkilin. Karena hanya orang-orang yang beriman yang selamat. Siapa orang beriman? Minal mutawakkilin. Mana dalilnya nih nah, wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Hanya orang beriman yang sanggup berbuat di kapal mutawakkilin, orang-orang bertawakal tadi. Nah, cuma tinggal kita pahami nang orang tawakal itu nang apa. Nah, tawakal tadi 3 rukunnya yang kita gawin tuh nah. Bertaubat, niat bujurakan dalam hidup. Nah, imbah itu pulang sempurnakan syariat, berarti kita sudah bertawakal lawan Allah, sudah beriman, dapat ridha Allah. Amun 3 perkara itu kita gawi, kada apa-apa kita bersangka baik, Allah sudah ridha lawan aku. Amun niat kita belum bujur, kita belum mau bertaubat, kita kada menyempurnakan syariat, lalu kita bersangka baik, Allah ridha lawan aku, malah Allah sarik. Jadi sangka baik itu atau maharap lawan Tuhan itu sesuaikan lawan keadaan. Sesuaikan lawan keadaan. Sekolah SD kada, SMP kada juga, sanawiyah kada juga. Sekalinya berdua lawan Tuhan hendak jadi presiden. Nah, pikirkan pin halus-halus. Jadi ujian malaikat nih Jibril lawan Mikail bawa pandiran bel ya. Itu kayak pasti undulan itu nah. Pina malah lain beda orang SD kada sekolah, kalau kada sekolah hendak jadi presiden, iya ujar si Mikail ujar nu kayak ngalih bandar urusannya ini. Nah, jadi malaikatnya bingung. Jadi sesuaikan lawan keadaan. Hanya kita menganggap atau bersangka baik bahwa kita tuh diridhai oleh Allah. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.